2 Raja-Raja 7. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. 2 Raja-Raja 8. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Elisa di Damsyik. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, "Sudah datang abdi Allah kemari," berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini?" Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Jawab Elisa kepadanya, "Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh." Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Yoram Raja Yehuda. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya.
Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Ahazia Raja Yehuda. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yizreel, supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel, karena dia sakit.